Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah ingin berpartisipasi, yang sudah ingin mau ikut dalam bimbingan kelompok ini. Yang pertama, sebelum masuk ke bimbingan kelompok, mari kita berdoa dimulai. Oke, selesai. Sebelumnya saya ingin bertanya, teman-teman di sini udah pernah mengikuti bimbingan kelompok belum? Belum. Oke, di sini saya ingin menjelaskan bimbingan kelompok itu apa. Jadi bimbingan kelompok adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang terdiri dari beberapa orang, salah satunya yaitu pemimpin kelompok, yaitu saya sendiri dan teman-teman sebagai anggota kelompoknya. Di bimbingan konseling ini kita bisa berinteraksi, bertukar pikiran, mendapatkan informasi yang baru, dan menambah wawasan. Nah, di bimbingan konseling ini juga dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, secara online dan secara offline. Secara offline nanti kita itu duduk setengah lingkaran dan pemimpin kelompoknya di tengah-tengah. Itu dimaksudkan karena agar bisa melihat satu sama lain. Dan yang kedua ini secara online, yaitu biasanya via Zoom seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, karena kita dibatasi dengan jarak, maka kita melakukan secara online ya teman-teman. Oke, dan di bimbingan konseling ini biasanya dilakukan tanpa ada paksaan, terbuka, jadi tanpa ada paksaan, tanpa ada terpaksa, tanpa ada rasa paksaan, dan yang kedua itu ada terbuka, jadi kita harus terbuka satu sama lain, dan yang terakhir itu bersifat merahasiakan atau rahasia. Jadi jika ada informasi yang bersifatnya personal atau pribadi, itu kita harus merahasiakannya ya teman-teman. Sepakat? Siap. Sepakat. Oke, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Mari kita berkenalan agar kita saling sayang. Oke, yang pertama dari saya dulu. Jadi kita nyebutin nama panjang, nama panggilan, dan hobi kita. Perkenalkan, nama saya Yasmin Fatih Humayro, biasanya dipanggil Yasmin, dan hobi saya itu menonton. Oke, yang lain? Oke, saya ya. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Cindy Francisca Agnes, biasa dipanggil Cindy, hobi saya bermain gitar. Wah, bermain gitar nih, musisi ya Cindy. Oke, yang lainnya? Boleh on mic? Oke, saya ya. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Aulia Rara Sofiani, bisa dipanggil Rara. Hobi saya itu berolahraga. Oke, yang lainnya? Baik, selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Siva Salim, dipanggilnya Siva, hobi saya berenang. Oke, yang lainnya? Perkenalkan, nama saya Marsanda Cintana Fitria Rusdiono, biasa dipanggil Cinta, hobi saya membaca. Wih, keren nih membaca. Yang lainnya?
Perkenalkan, nama saya Cut Khaira Ulfa, biasa dipanggil Khaira. Hobi saya bernyanyi sama jalan-jalan. Wow, keren-keren. Yang lainnya? Perkenalkan, nama saya Syifa Waida Nabila, biasa dipanggil Syifa. Hobi saya menggambar. Oke, menggambar nih, keren. Yang lainnya? Perkenalkan, nama saya Deatri Juliana, biasa dipanggil Julai. Hobi saya berolahraga. Yang lainnya? Kenalkan, nama saya Chania Masri Fadis, biasa dipanggil Nia. Hobi saya memasak. Keren-keren memasak. Ayo, yang lainnya? Oke, mungkin satu orang lagi terkendala jaringan ya teman-teman. Kita maklumin ya. Oke, berarti kita sudah siap semua untuk bimbingan konseling, untuk bimbingan kelompok. Sudah siap. Iya. Oke, selama kita melakukan bimbingan kelompok, kita akan membahas tentang self-harm, yaitu mengenal dan kenali penyebab self-harm. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak sih self-harm itu apa? Menyakiti Boleh nih, di on mic. Kenapa, Sifah? aku menyakiti diri sendiri. Yang lain? Ada yang mau ngasih? Itu sebuah tindakan, sama saja sebenarnya kayak sifat, cuma sebuah tindakan untuk mengekspresikan sebuah rasa sakit mungkin ya. Yang lainnya ada yang ingin berpendapat lagi? Sama sih, menyakiti diri sendiri sih setahu saya. Oke, nanti teman-teman yang lain ditunggu ya jawabannya. Jadi yang dikatakan oleh teman-teman itu benar, self-harm itu. Jadi self-harm itu adalah segala tindakan yang disengaja yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit dan kerusakan pada tubuhnya sendiri, seperti menyayat kulit atau membakar kulit sendiri. Itu tuh yang dinamakan dengan self-harm. Jadi semua hal yang dilakukan untuk menyakiti diri sendiri, self-harm menggambarkan berbagai hal yang dilakukan untuk terhadap dirinya sendiri dengan cara sengaja dan biasanya itu tersembunyi. Jadi objek self-harm ini itu diri sendiri teman-teman. Terus kalian tahu nggak sih apa itu kalian tahu nggak sih teman-teman perilaku self-harm itu biasanya tuh ngapain? Ada yang tahu nggak? Biasanya nyayat tangan. Nyiletin tangan. Yang lain? Oke, jadi ada beberapa bentuk dari self-harm itu teman-teman. Yang pertama itu menggaruk atau mencubit dengan kuku yang menggunakan benda tajam atau lainnya. Terus yang selanjutnya ada memotong, merobek, mengukir, atau membuat simbol tertentu di pergelangan tangannya. Nah, biasanya itu di pergelangan tangan sini teman-teman, atau di bagian lengan, kaki, bagian paha gitu. Terus selanjutnya itu biasanya membenturkan atau memukul diri sendiri sehingga memar dan mengalami pendarahan. Terus menggigit bagian tubuh sampai berdarah atau meninggalkan bekas pada kulit. Nah, itu juga biasanya self-harm teman-teman. Nah,
Selanjutnya itu ada menarik rambut dengan cara yang kuat atau mencabuti bulu kaki, bulu alis yang niatnya untuk menyakiti diri sendiri. Nah, terus biasanya juga membakar kulit gitu. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya penyebab dari self harm itu apa? Stres mungkin. Stres. Yang lain? Lingkungan yang Depresi. tidak mendukung. Iya. Yang lainnya lagi? Depresi. Kebanyakan masalah yang dipendam dan tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya, akhirnya dia menyakiti dirinya sendiri. Ya, betul banget teman-teman. Jadi, individu seseorang yang melakukan self harm itu merasa bahwa dengan melukai dirinya sendiri itu bisa melepaskan rasa emosinya negatifnya seperti cemas, depresi, marah, perasaan bersalah atau sedih yang dipendam. Itu biasanya ketidaktahuan diri mengenal bagaimana cara mengatasi emosinya, terus kurangnya pemahaman tentang emosi yang dirasakan, kesulitan mengekspresikan emosi, dan membuat orang tersebut akhirnya melakukan self harm, teman-teman, dan menjadikan self harm itu sebagai jalan keluarnya. Nah, penyebab dari self harm ini juga dilakukan karena ada alasan untuk menghukumnya diri sendiri loh. Jadi individu yang melakukan self harm pada dirinya sendiri merasa bahwa mereka ini berhak melakukan atas dasar apa yang terjadi pada dalam hidupnya. Mereka tidak memiliki keterampilan mengatasi permasalahan itu, jadi memilih self harm sebagai bentuk kekecewaannya. Terus teman-teman tahu nggak sih gimana nih cara ngatasin dari self harm ini sendiri? Mungkin kan teman-teman mungkin kita kan ada aja kayak marah, tapi kita tuh nggak bisa mengutarakan marah itu. Nah, biasanya itu tuh penyebab dari self harm sendiri. Nah, teman-teman biasanya kalau misalnya marah dan tidak tersampaikan secara lisan, itu gimana sih? Ada yang bisa? Ada yang itu cara mengatasinya itu gimana? Boleh di on mic? Cara ngatasinya bergabung sama orang-orang yang lebih positif daripada kita, agar kita bisa menyerap atau mendapatkan energi yang lebih positif. Jadi tidak akan melakukan self harm itu sendiri. Yang lainnya boleh berpendapat juga. Mungkin menulis masalahnya itu di dalam kertas, lalu dirobek-robek, dibuang supaya lebih lega sedikit gitu. Jadi tersampaikannya lewat tulisan gitu. Yang lainnya ada yang mau berpendapat lagi? Mungkin curhat sama orang yang bisa kita percaya gitu. Bisa jadi dari teman atau orang tua juga, atau sahabat. Ya, yang teman-teman utarakan itu benar. Jadi yang pertama itu kalau misalnya kita sudah ingin melakukan self harm, itu biasanya kita harus mencari bantuan. Dan untuk mencari bantuan ini mungkin bisa ke psikolog yang teman-teman tahu ya kan. Terus dan untuk teman-teman yang mungkin orang terdekat yang melakukan self harm ini, kalian bisa ditanggapi dengan penuh kasih sayang, dengan tidak mengejudge mereka. Kalian harus menyadari bahwa perilaku yang mereka lakukan itu salah, teman-teman. Terus yang kedua itu mengenali kondisi diri sendiri, mengenali situasi apa yang memicu untuk kita melakukan self harm dan kondisi seperti apa yang mendorong kita melakukannya. Biasanya ada barang tertentu dan
yang membuat kita itu melakukannya. Jadi kita harus jauhin barang-barang itu, dan misalnya kayak pisau atau korek, jadi kita tidak ke-trigger gitu teman-teman. Terus yang ketiga itu bisa mengekspresikan emosi negatif yang dirasakan. Kalau kita merasakan sedih, emosi, itu kita boleh meluapkannya teman-teman. Kalau misalnya sedih kita boleh menangis, boleh teriak, boleh melampiaskan perasaannya, tapi jangan sampai ngelakuinnya ini diri sendiri dan kepada orang lain. Terus, dan lebih bagus juga kalau misalnya kita itu menulis, benar kata tadi teman-teman, benar kata Cindy, terus menulis apa yang perasaan negatif kita terhadap orang lain. Terus yang selanjutnya itu temukan perilaku pengganti. Gimana sih itu artinya apa? Nah, kita itu harus mengganti perilaku negatif kita yang dengan hal yang tidak membahayakan. Kita harus menyibukkan diri sendiri seperti menulis atau menonton film, atau tadi ada yang hobinya main gitar, memasak kayak gitu. Terus kalau misalnya kita sudah ada menyadari kalau kita itu sudah melakukan atau ingin mendekati dengan self-harm, kita harus mendapatkan bantuan profesional. Perilaku self-harm ini harus segera diatasi karena agar tidak semakin buruk lagi dengan mental dan fisik kita. Terus kita bisa ke konseling atau dengan psikolog gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya dampaknya dari self-harm ini, teman-teman tahu nggak sih? Apa aja dampak dari self-harm ini? Kan self-harm ini kan berarti kan negatif ya. Nah, dampak dari negatif ini kira-kira apa? Yang jelas merusak tubuh kita karena kita menyayat badan kita sendiri. Yang lain? Membuat lingkungan itu jadi kayak khawatir gitu, sedih ngelihat orang yang self-harm gitu. Yang lain lagi ada teman-teman? Oke, yang tadi diutarakan dengan sama Cindy, sama Rara itu benar banget. Yang pertama itu dampak dari self-harm sendiri berpotensi bahaya bagi kesehatan fisik kita. Kenapa? Dengan menyakiti diri sendiri secara fisik itu tentu berbahaya banget untuk yang melakukan self-harm. Kulit akan terluka, memar, hingga membahayakan organ-organ vital sebagian kepala, seperti kepala, dada, dan area sensitif. Jika kita terbiasa membenturkan kepala, memukul dada hingga area sensitif mengalami frustrasi, itu maka dampak jangka panjangnya akan merusak kepala, otak, jantung, paru-paru, perut, dan area lainnya. Yang kedua ini menimbulkan efek ketagihan. Saat kita melakukan self-harm itu akan merasakan nyaman dan tenang setelah menyakiti diri sendiri. Nah, kita itu yang melakukan self-harm cenderung ingin melakukan lagi di lain waktu sehingga kebiasaan. Percaya nggak percaya, kalau misalnya melakukan self-harm itu akan merasakan nikmat dan menyakiti diri sendiri. Nah, itu tuh bakalan terjadi ketagihan teman-teman, jadi mengalami problem tertentu. Yang ketiga itu memandang diri kita sendiri itu rendah. Cinta pada diri sendiri bukan berarti norak atau narsis, tetapi lebih kepada bagaimana kita memandang diri kita sendiri dalam perspektif pribadi. Cinta pada diri sendiri juga akan menilai bagaimana kita menghargai kemampuan diri kita sendiri. Nah, yang keempat, menahan untuk
ekspresif dan terbuka kepada orang lain. Saat kita melakukan self harm itu untuk menenangi diri sendiri, sama aja dengan kita menahan diri untuk bersikap terbuka dan ekspresif. Contohnya itu saat kita melakukan self harm untuk kenapa sih kita melakukan self harm? Misalnya orang itu melakukan self harm itu dengan cara menyayat tangannya karena dia tidak bisa meluapkan secara lisan. Nah itu jadi orang tersebut tidak akan bisa ekspresif gitu, tidak akan bisa terbuka kepada orang lain. Terus pentingnya buat kita bercerita atau meminta bantuan kepada orang lain itu sangat berpengaruh dari dampak self harm ini sendiri gitu teman-teman. Oke, kelihatannya masih pada semangat gak nih? Masih. Masih. Oke, aku ada games. Jadi gamesnya ini karena kita sudah lumayan panjang nih membahas apa itu self harm. Jadi kita melakukan games dulu ya teman-teman. Setuju? Setuju. Oke. Jadi gamesnya ini clue-nya itu pelangi. Kalau misalnya saya sekarang ada di Medan, besok saya ada di Jepara, terus besokannya lagi saya ada di mana? Ada di Bandung mungkin? Salah. Ingat clue-nya Korea. itu. Betul. Oke. Kita lanjut ya. Yang pertama, kalau misalnya sekarang saya ada di Jepang, besok ada di Kuala Lumpur, lusanya saya ada di mana? Ada di New York. Salah. Manado. Ingat, Malaysia. Hongkong. salah. Tadi yang Manado. ngomong Hongkong siapa? Saya. Ya betul, Hongkong. Ingat, clue-nya itu pelangi. Kalau misalnya sekarang saya ada di Bandung, besoknya ada di sekarang saya ada di Bandung, besoknya saya ada di mana ya? Di negara Malaysia. Besokannya lagi saya ada di mana? Vietnam. Salah. Jerman. Jogja. Salah. Jerman. Ayo, ada yang tahu? Nah, kita refresh dulu nih dari tadi yang kita pembahasannya lumayan besar. Belgia. Salah. Cina. Salah. Besokannya Amerika. saya ada di Indonesia. Tambun. Salah. Oke, kita terakhir ya teman-teman. Jawab Afrika salah juga. Nih, misalnya saya sekarang ada di Jepang. Besoknya ada di Kuala Lumpur. Terus besokannya lagi saya ada di mana? Lombok. Swiss. Salah. Lombok. Salah. Ayo, di mana? Singapura. Betul. Tadi siapa yang ngomong? Gue. Betul. Yang jawab Hongkong betul. Oke, terakhir banget ya nih teman-teman. Kalau misalnya saya sekarang ada di Kalimalang, besoknya ada di Hongkong, besokannya lagi saya ada di mana?
Bandung. Betul. Benar, yang jawab Bandung. Oke. Aku mau tanya nih ke teman-teman, gimana sih perasaan kalian dan kesan dan pesan kalian setelah mengikuti bimbingan kelompok ini? Ayo satu-satu ya, on mic. Seru. Menurut saya ini sangat seru. Jadi kita mengetahui apa penyebabnya, kenapa orang itu bisa melakukan self harm pada dirinya sendiri, terus dampaknya itu bagaimana, dan kita juga tahu bagaimana solusinya untuk mengatasi orang yang melakukan self harm itu sendiri. Oke, yang lainnya? Jadi tambah wawasan ilmunya sih, karena kan kita baru tahu self harm hanya menyakiti diri, ternyata ruang lingkupnya itu besar banget self harm. Oke, yang lain? Ya, boleh on mic. Jadi lebih aware lagi kepada diri kita sendiri. Kalau ada masalah, jadi nggak nyakitin diri sendiri, bisa cerita ke orang lain atau teman atau orang tua. Karena itu kan suatu hal yang negatif kan. Iya. Itu aja sih. Oke. Iya, boleh sih, Pak. Yang pasti sangat seru sekali dan nambah wawasan juga, karena kan di era dan zaman sekarang banyak orang yang nggak tahu tentang self harm itu apa. Ya, jadi nambah wawasan sih. Thank you. Boleh, Siva Salim tadi sudah mengajukan tangan. Ya, baik, terima kasih. Iya, saya setuju sama pendapat teman-teman semua. Jadi kita lebih, kalau misalnya kita sudah mengalami yang namanya tadi apa? Self-harm apa? Nah itu, jadi kita sudah tahu bagaimana cara kita mengatasi. Iya, baik, terima kasih. Teman-teman yang lainnya? Oke, baik. Mungkin teman-teman yang lain masih terkendala sinyal ya teman-teman. Jadi salah satu kekurangan online ini kita kalau misalnya jaringannya kita tidak bagus ya seperti ini gitu. Oke, karena sudah di penghujung kita bimbingan kelompok ini, kita Oke, baik. Jadi nanti kalau misalnya kita bertemu dengan secara langsung, kita akan lakukannya secara tadi yang dari awal saya sebutin, yaitu dengan setengah lingkaran ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman di sini semuanya sehat, terus happy terus. Jadi kita bisa melakukan secara offline. Gimana teman-teman, sepakat? Semoga kita bisa melakukan bimbingan konseling dengan pembahasan yang lain. Oke? Oke, sepakat. Oke, baik. Karena tadi diawali dengan berdoa, maka kita akan diakhiri dengan doa. Oke, baik. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai.
Amin. Selesai. Baik, terima kasih ya teman-teman sudah ingin berpartisipasi dalam bimbingan kelompok ini. Terima kasih semuanya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu.